Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Ranita Anggraini SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2302593. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Teluk Gelam, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 7 pelajaran IPA dengan materi pengukuran. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Kenapa kurang semangat? Coba Ibu tanya sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba diperiksa teman di sebelahnya. Tidak ada, semuanya hadir ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar agar pembelajaran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas silakan pimpin doa. Belum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Nah, sekarang kita semua akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Hari Merdeka, berhubung kita sebentar lagi akan memperingati 17 Agustus ya. Cynthia, tolong maju ke depan, pimpin teman-temannya, mari kita menyanyikan lagu. Silakan berdiri. Silakan kembali ke kursinya. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin minta tolong pada teman kalian dulu untuk maju ke depan. Atar, coba ke depan, Nak. Coba kalian perhatikan teman kalian di depan Atar. Kira-kira dari Atar ini apa yang bisa kita ukur? Tinggi badan. Lalu apa lagi? Berat badan. Apakah warna rambut bisa kita ukur? Tidak. Jadi artinya ada sesuatu yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur, seperti warna kulit ya. Kalau tinggi badan, itu kita mengukurnya menggunakan apa? Ya, meteran. Kalau berat badan, pakai apa? Timbangan. Semuanya sudah tahu ya. Silakan Atar kembali. Terima kasih telah membantu Ibu ke depan. Jadi kalian sudah tahu apa saja alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan dan juga berat badan. Hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran.
Dengan mempelajari materi pengukuran, diharapkan kalian nanti bisa mengukur di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, kalian akan paham bagaimana cara mengukur. Lalu di sini juga ada tujuan pembelajaran dari materi pengukuran. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi besaran dan satuan di dalam pengukuran. Lalu yang kedua, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mengukur panjang, luas, waktu dengan menggunakan alat ukur. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan kelompok, kalian dapat membaca skala pengukuran minimal 2 alat ukur. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian semua dapat mengevaluasi minimal 2 teknik pengukuran besaran. Ya, jadi itu adalah tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Setelah ini, Ibu akan memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita melakukan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran akan dievaluasi, diberikan soal post-test. Jadi penilaian yang akan dilakukan itu bukan hanya menilai pengetahuan, tetapi juga nilai keterampilan dan proses. Nilai proses dan keterampilan itu akan Ibu nilai pada saat kalian melakukan percobaan. Jadi semua siswa harus aktif ya dan bekerja sama. Paham? Sekarang kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Akan Ibu kirimkan soal di grup kelas. Soal pretest itu 2 soal. Silakan kalian lihat. Sudah ada? Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah semua ya? Sudah ada jawabannya? Jadi soal pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal. Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran, pada saat melakukan soal post-test itu nilainya akan meningkat daripada yang awal karena kalian sudah belajar ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan layar. Kelihatan? Nah sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di layar. Masih panjang ya videonya. Tapi intinya kalian semua sudah tahu, kira-kira ibu ini kenapa marah-marah dengan bapak yang berjualan di pasar ini? Kira-kira ibu ini kenapa marah-marah tadi? Sudah lihat videonya?
Dah. Ibu ini kenapa marah-marah? Karena timbangannya kurang. Kira-kira timbangan ibu ini tadi berapa kilo dikatakannya? Sekilo, tapi jadi berapa on? Jadi 8 on. Nah, ibu tanya, ayamnya sama enggak? Ayam yang punya ibu dengan yang punya bapak ini sama atau beda? Sama. Nah, dari permasalahan yang ada di video ini, ada yang bisa membantu ibu untuk merumuskan masalah. Kira-kira masalah apa sih yang terjadi dari video yang sudah kita tonton? Ya, boleh Sulastri. Yang lain setuju tidak dengan rumusan masalah yang diberikan oleh Sulas? Mengapa hasil pengukuran ayam yang sama memberikan hasil yang berbeda? Apakah timbangannya berbeda ataukah ayamnya berbeda? Itulah masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Bagaimana cara mengukur yang benar agar permasalahan seperti ini tidak terjadi. Kalian sudah punya kelompoknya masing-masing? Ibu akan bagikan LKPD, lalu kalian kerjakan percobaan mengikuti petunjuk yang ada di LKPD. Silakan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kalian susun lagi mejanya ya. Alat-alatnya sudah ada semua? Sudah ada. Nah, sekarang silakan susun mejanya agar bisa melakukan kerja kelompok. Ayo, berdiri dan susun. Ini ke belakang, Nak. Eka. Ya, aturlah posisinya senyaman mungkin. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Kalian semua sudah membawa mistar? Jadi apa saja yang akan diukur itu nanti akan ada 4 pengukuran, maaf. Yang pertama mengukur kertas. Lalu yang kedua mengukur kotak. Kotaknya di sini sudah Ibu sediakan, jadi kotaknya sama. Nanti apakah akan sama hasil yang dilakukan kelompok 1 dengan kelompok 4? Ya. Untuk selanjutnya akan kelompok lain pada saat kelompok pertama mengukur kardus, kelompok kedua boleh mengukur tinggi badan. Tinggi badan kita mengukur menggunakan meteran. Lalu setelah mengukur tinggi badan boleh bertukar dengan yang kardus atau yang lain. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu mengukur denyut nadi menggunakan stopwatch yang ada di HP. Semuanya ada? Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kalian isi nama kelompoknya, lalu kalian silakan berdiskusi dan melakukan percobaan. Kelompok mana dulu yang mau mengukur tinggi badan? Coba ini. Ini silakan ukur kotak, ukur panjang dan lebar sama tinggi, ya. Untuk kertas ini kertas yang akan kalian ukur. Kertas A4. Yang belum kebagian mengukur tinggi badan, boleh mengukur kertas dan denyut nadi terlebih dahulu.
Silakan kalian isi dan bekerja sama. Ini ukur, sayang. Ini ukur kertas. Kan panjang kertas ini dibaca, nak. Yang pertama, iya. Ini yang pertama kita mengukur apa ini? Panjang kertas dan kotak. Jadi panjang kertasnya diukur, kotak ini juga diukur. Ya, isi di sini. Kertasnya panjangnya berapa, lebarnya berapa? Kotak panjang, lebar sini, tinggi. Ya. Lalu yang ini mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan bergiliran dengan temannya, ya. Bagaimana cara mengukur tinggi badan yang benar? Apakah kepala menunduk atau mendongak atau lurus? Yang lain boleh dibantu temannya dilihat biar tidak keliru. Dan ada yang mencatat, langsung mencatat agar tidak lupa. Bataskan ke kepala. Catat di LKPD. Nama teman Eka, tinggi badannya berapa? Perkiraan sebelum sama sesudahnya, ya. Dibuat juga yang sebelum dan sesudahnya, nak, ya. Kan perkiraan sebelum diukur kira-kira berapa senti, seperti itu. Ya. Panjang. Meter. Pakai apa? Meter atau sentimeter? Sentimeter. Sentimeter. Sentimeter kan? Iya. Iya. HP. Sudah semua diukur tinggi badan? Sudah semua? Ya, sekarang giliran temannya. Kasih. Ya. Selanjutnya kalian ukur kertas dan juga kotak. Sama denyut nadi, nak, ya. Denyut nadi pakai aplikasi itu. Ini lah ngukur tinggi badan belum? Belum. Ukur tinggi badan. Di depan situ saja, nak. Di depan situ saja. Iya. Nanti ibu nilai. Tulis perkiraannya berapa. Yang lain kelompoknya. Yang ini. Oh, ayo, yang lain. Ibu angka besar-besar. Sama. Ibu angka besar apa angka kecil? Ayo, Anissa juga ikut semuanya satu kelompok. Kalau mengukur tinggi badan, sini. Ini pegang. Mana temannya? Lihat sampai mana garisnya? 100 berapa? Ini 140. 45. Kan masih kecil. Langsung ditulis. Namanya siapa, ditulis berapa. Ya, perkiraan dulu baru hasil setelah diukur. Ya. CM kan, Bu? Ya. Lalu siapa setelahnya? Dwipa. Kabar Elvira. Juara, Bu, aku 170. Ini biar akurat, jangan nunduk, jangan. Nah, ya, lagi, ya, lagi bisa. Ini kan ini. Nah, ya, 100 berapa itu? Yang lain langsung mencatat biar tidak lupa. 100 berapa ini? 150. Iya. Apa? 50. Tulis. Mau apa teh? Pikiran dengan.
Oh, pira sudah pira? 155. Siapa? Gitu kan? Apa? Iya, ini kan ambil 3 angka di depan saja, 0,87. Belakangnya tinggal. Dah. Ya. Aduh, maaf. Ini mengukur denyut nadi. Ya, ini waktunya. Ya, waktunya berapa lama? Kecepatannya nanti waktu denyut nadi yang kalian ukur dibagi 20. Ya, selama 20 detik kan? 14,16. Ya, tulis ke sini hasilnya. Seperti itu. Kertas sudah diukur? Sudah. 14. Eka sudah diukur? Ini sudah. Yang mana yang belum? Tinggi badan. Kardus sudah. Denyut nadi sudah. Ukur lah. Denyut nadi kan masing-masing. Ya, 14,16 bagi 20. Ini bagi 20. Iya. Iya. Tulis. Dikali nih. Dibagi. Kali Waktu yang didapat dibagi jumlah nadi dibagi dengan Jumlah nadi kami nih dibagi ini. Kali ada hasilnya. Iya, baru ditulis. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nanti akan ada kelompok yang selesai akan membacakan hasil dari diskusi dan juga percobaannya. Ya, siapa yang pertama akan membacakan? Ya, kelompok Utari boleh. Di sini saja, Nak. Sambil dipegang. Berdiri ya. Yang lain dengarkan temannya. Lembar kerja peserta didik pengukuran. Nama anggota Selvia Mawardah, Destiani Warohma, Fitri Artina, Utari Ramadhani, Dela Afiliasari. Identifikasi masalah. Dalam video yang ditayangkan terdapat perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan oleh penjual ayam dan pembeli. Dari tayangan tersebut, rumuskan permasalahan sesuai dengan kejadian yang diperlihatkan. Rumusan masalah. Mengapa timbangannya berbeda? Langkah kerja percobaan 1. Mengukur panjang kertas dan kotak yang ada di atas meja dan mengukur tinggi badan kalian semua dalam satu kelompok dengan menggunakan penggaris yang tersedia. Ukurlah panjang, lebar, dan tinggi dari kertas dan kotak tersebut. Catatlah hasil pada kolom hasil pengukuran. Jangan lupa menyertakan suatu pengukuran. Barang yang diukur, kertas. Besaran yang diukur, panjang 29,5. Lebar besaran yang diukur, perkiraan ukuran 19, hasil pengukuran 21. Kotak, panjang besaran yang diukur, perkiraan ukuran 35, hasil pengukuran 34,5. Lebar perkiraan ukuran 23, hasil pengukuran 24,5. Tinggi besaran yang diukur, perkiraan ukuran 20, hasil pengukuran 19. Melakukan pengukuran tinggi badan semua anggota kelompok. Gunakanlah pita meteran ukuran tinggi setiap anggota kelompok kalian. Catatlah hasil pengukuran pada kolom hasil pengukuran tinggi badan, disertai satuannya. Nama teman, Destiani. Perkiraan tinggi badan, 148 cm. Hasil pengukuran tinggi badan, 150 cm. Dela Afiliasari, 149 cm. Hasil pengukuran tinggi 150 cm. Utari Ramadhani, perkiraan tinggi badan
159 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 160 cm. Fitri Artina 145 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 150 cm. Selvia Mawardah, perkiraan tinggi badan 147 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 159 cm. Untuk hasil kota, apakah sama dengan hasil yang kalian ukur? Sama atau berbeda? Sekarang lanjutkan. Carilah tempat terbaik untuk mengukur denyut nadi kalian, dibantu oleh teman kalian dengan menggunakan stopwatch. Ukurlah. Refleksi 1. Setelah kalian melakukan percobaan, kaitkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan dengan kejadian perbedaan hasil pengukuran saat membeli ayam pada tayangan video yang diperlihatkan sebelumnya. Pedagang yang ada pada video tidak mengalibrasi timbangannya, tidak dimulai dari angka 0. 2. Apakah yang kalian pelajari dari percobaan-percobaan di atas mengenai pengukuran? 1. Saat mengukur harus dimulai dari angka 0. 2. Selalu mencatat hasil dari pengukuran. 3. Hindari kesalahan paralaks saat membaca skala. 4. Teliti dan hati-hati saat mengukur air panas. 3. Apakah selama pengukuran ada kesalahan yang kalian lakukan? Jika ada kesalahan, apakah dan bagaimana cara memperbaikinya? 1. Tidak teliti saat mengukur. 2. Tidak sempat mencatat hasil pengukuran waktu dengan tepat. 4. Apakah sikap disiplin dan hati-hati penting dalam melaksanakan percobaan sains? Sikap disiplin penting dalam melakukan percobaan sains. Yang lain bagaimana? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Kalau ukur tinggi badan, apakah semuanya sama? Nama sebelum itu Kertas yang kelompok ini berapa hasil kertasnya? Kertas yang selembar. Panjang 29,5. Kelompok lain berapa hasil kertasnya? Berapa? 31. Kelompok jauh? 31. Kelompok Cynthia berapa hasil panjang kertas? 34. Ada 4 hasil yang berbeda. Ada 31 2, 34 1 dan satunya 29. Kira-kira yang mana yang benar? Mengapa terjadi perbedaan hasil pengukuran? Mengapa sama seperti yang dilakukan penjual ayam? Coba mana kertasnya? Kita ukur sama-sama apakah 31, 29 ataupun 34. Kalau panjangnya ini menurut hasil pengukuran Ibu 29,5 cm. Jadi yang benar itu kelompok Utari dengan hasil 29,5 cm. Bagaimana melihat salah dan benarnya dari mana? Mengukurnya dari mana? Dari 0 atau 1? Dari angka 0. Mengapa terjadi kesalahan pengukuran? Itulah yang kamu jawab tadi ya. Sekarang kelompok kedua, siapa yang mau membacakan hasil percobaannya? Kelompok kedua. Kelompok kedua, siapa yang mau membaca hasil percobaan kelompok kedua? Ayo. Ya boleh, Sulastri. Nama anggota 1 Sulastri. Langsung refleksi. Dalam video yang ditayangkan terdapat perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan oleh penjual ayam dan pembeli. Dari tayangan tersebut, rumuskan permasalahan sesuai dengan kejadian yang diperlihatkan. Rumusan masalah: mengapa hasil pengukuran yang sama memberikan hasil yang berbeda?
Pengukuran panjang dan kotak yang ada di atas meja. Barang yang diukur, kertas, besaran yang diukur. Perkiraan ukuran disertai satuan 29 cm. Hasil pengukuran disertai satuan 31 cm. Lebar 32 cm. Hasil pengukuran 34 cm. Kotak panjang 35 cm. Hasil pengukuran 36 cm. Lebar perkiraan pengukuran 19 cm. Hasil pengukuran 21 cm. Tinggi perkiraan ukuran 18 cm. Hasil pengukuran 20 cm. Melakukan pengukuran tinggi badan semua anggota kelompok. Nama anggota: Sulastri. Perkiraan tinggi badan 150 cm. Hasil pengukuran tinggi 145 cm. Tasya. Perkiraan tinggi badan 155 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 150 cm. Elvira. Perkiraan tinggi badan 170 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 150 cm. Hejeria. Perkiraan tinggi badan 151 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 149 cm. Perkiraan tinggi badan 155 cm. Hasil pengukuran tinggi badan 150 cm. Langkah kerja percobaan 2. Nama teman: Sulastri. Banyak waktu 12,83. Kecepatan denyut 6,6415 m. Dwipa 18,14 m per sekon. Kecepatan denyut 0,907 m per sekon. Tasya 12,14 m per sekon. Kecepatan denyut 6,07 m per sekon. Elvira 12,57 m per sekon. Kecepatan denyut 6,6285 m per sekon. Hejeria waktu 13,38 m per sekon. Kecepatan denyut nadi 6,6069 m per sekon. Anissa waktu 14,95 m per sekon. Kecepatan denyut nadi 6,7475 m per sekon. Refleksi. Setelah kalian melakukan percobaan, kaitkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan dengan kejadian perbedaan hasil pengukuran saat membeli ayam pada tayangan video yang diperlihatkan sebelumnya, yaitu pedagang yang ada pada video tidak mengkalibrasi timbangannya, tidak dimulai dari angka 0, sedangkan pembeli melakukan pengukuran dengan dimulai 2 angka 0. Apakah yang kalian pelajari dari percobaan-percobaan di atas mengenai pengukuran? Yang kami pelajari dari percobaan-percobaan tadi adalah: 1. Saat pengukuran harus dimulai dari angka 0. 2. Selalu mencatat hasil dari pengukuran. 3. Hindari kesalahan peralak membaca skala. 4. Teliti dan hati-hati saat mengukur air panas. Nah, hari ini kan kita sudah melakukan percobaan. Percobaan apa saja mengukur? Yang pertama tinggi badan. Lalu mengukur apa lagi? Denyut nadi. Dua lagi mengukur panjang kertas dan juga lebar kotak kardus. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh jauh hari. Ya. Baca saja. Langsung. Yang kami pelajari dalam percobaan adalah: 1. Saat mengukur harus dimulai dari angka 0. 2. Selalu mencatat hasil dari pengukuran. 3. Hindari kesalahan praklas saat membaca skala. Kesalahan yang dilakukan selama pengukuran: 1. Tidak teliti saat mengukur. 2. Tidak sempat mencatat hasil pengukuran waktu dengan tepat. Coba kalian lihat kesimpulan
yang kita peroleh hari ini ya. Kalian samakan dengan hasil tadi. Ini ada besaran pokok, 7 besaran pokok. Ini adalah teknik pengukuran yang benar, jadi harus diperhatikan alat ukur selalu digunakan dari angka 0 agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Lalu yang kedua, pastikan alat ukur yang digunakan itu mengukur secara tepat dan selalu catat pengukuran disertai satuan menggunakan simbol yang benar. Hindari kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini di mana mata tidak sejajar pada saat membaca skala pengukuran. Misal tinggi badan tadi, pada saat kita lihat harusnya 160, tapi kita lihatnya dari jarak sudut yang berbeda, jadi beda penglihatannya. Dan segera mencatat hasil pengukuran. Agar apa? Hasilnya teliti. Ibu akan mengirimkan soal post-test sebanyak 5 soal pilihan ganda di HP kalian. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh bekerja sama. Silakan dikerjakan sekarang. Boleh buka buku, boleh melihat internet, asal jangan bekerja sama. Ini LKPD. Sudah Ibu kirim ya. Bisa membantu Ibu untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ayo. Jauh? Boleh? Ya. Kami sangat senang karena kami bisa belajar mengukur secara langsung. Oh ya, jadi Jauh sangat senang karena dia bisa belajar mengukur secara langsung. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sama? Senang atau mengantuk? Atau bagaimana? Nah, karena kalian bisa langsung belajar mengukur ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang pengukuran, nanti di minggu berikutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang perubahan wujud zat. Boleh kalian baca di rumah materi bab 2, dan akan ada tugas dari rumah. Di rumah itu akan Ibu suruh untuk membuat makalah tentang pengukuran. Ya, paham? Untuk materinya boleh kalian cari di internet. Sekarang pembelajaran kita sudah berakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, boleh dipimpin doanya Jauhari, silakan. Yuk. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sekarang Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.